Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Gimana nih puasanya? Masih lancar dong? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, langsung aja. Di kelas sekolah horor kali ini menceritakan tentang hantu wanita penghuni kos bagian pertama. Kos-kosan. Yap, tempat tinggal sementara bagi para mahasiswa yang memiliki banyak kisah. Namun, bagaimana jika kisahnya mengenai para penghuni tak kasat mata? Itulah kisah yang dialami oleh Heidi Tadit di cerita kita kali ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Waktu itu sekitar tahun 2015. Harusnya aku masih kuliah semester 5. Tapi karena aku break sekolah karena sedang mengalami kesusahan ekonomi, terpaksa berhenti 1 tahun, kembali pulang dan bekerja. Akhirnya tiba waktu masuk semester ganjil dan pembukaan pengurusan mahasiswa aktif kembali. Saat itu aku masih dalam posisi bekerja, lalu izin 1 hari untuk pergi mengurus berkas-berkas untuk bisa kuliah lagi, dan sekalian mencari kos karena memang sudah tidak ada waktu lagi. Perjalanan dari Kediri menuju Malang ditempuh 2,5 jam menggunakan motor. Sampailah di kampus. Setelah lama sekali meninggalkan kampus, rasanya asing, malu, takut ketemu teman karena aku ngilang 1 tahun. Selesailah ngurus berkas-berkas izin dan segala keribetannya. Setelah selesai dengan urusan di kampus, aku langsung pergi mencari kos di daerah Tirto Utomo, daerah yang sudah familiar sekali surganya kos-kosan. Kesana kemari mencari yang cocok dari segi suasana dan budget tentunya. Tapi belum nemu karena memang terkendala budget. Karena waktu sudah sore, akhirnya memutuskan untuk pulang. Sambil berjalan pulang, aku tetap mencari kos-kosan. Berhentilah di salah satu perumahan dekat kampus. Ada 1 rumah di dekat pintu masuk yang tertulis menerima kos Putri dan tercantum nomor HP pemilik kos. Ketika dihubungi tidak diangkat. Karena waktu semakin malam, aku pun memutuskan untuk pulang saja. Nanti dihubungi dari rumah. Kelihatannya rumah kosnya bagus, dekat pula dengan kampus. Bisa dengan jalan kaki, pikirku. Sampai rumah pukul 8 malam. Buka HP dan ternyata ibu pemilik kos menghubungi dan menjawab chatku sebelumnya. Apakah masih ada kamar? Dan beliau membalas, "Iya ada mbak, tapi di kos saya di Tirto Utomo. Kalau di perumahan sudah penuh mbak. Enak kok mbak, pasti nyaman, dan kasurnya spring bed." Lalu aku menanyakan harganya, dan ternyata boleh bayar per semester dengan harga yang cukup terjangkau pada waktu itu dan fasilitas kasur spring bed. Karena zaman dulu harga segitu cuma dapat kasur busa. Tanpa pikir panjang, karena sudah tidak ada waktu lagi aku untuk mencari kosan, aku pun mengiyakan tawarannya. 3 minggu setelah mengiyakan tawaran itu, aku pun bersiap untuk bergegas. Besok pagi aku berangkat ke Malang, ke tempat kos yang aku pun tidak tahu bagaimana bentuknya dan suasananya tentunya. Sebelum aku berangkat, aku chat dengan ibu pemilik kos. "Bu, saya nanti sampai kos siang sekitar jam 12-an ya." Dan ibu kos pun menjawab, "Iya, nanti biar pembantu saya yang kasih kunci. Sementara malam ini tidur di kamar yang di atas ya. Besok kalau saya sudah pulang, baru saya kasih kuncinya yang di bawah." Lalu aku membalas mengiyakan sesuai apa yang dikatakan ibu kos. Hingga sampailah aku di kos baruku. Awalnya senang karena dekat dengan kampus, di gang Tirto Utomo yang memang tidak terlalu jauh. Akhirnya datanglah pembantu ibu kos membawakan kunci. Aku dipersilakan masuk. "Ayo mbak, masuk,
sementara di atas dulu ya semalam, besok ibunya yang ngasih kunci sendiri. Aku mulai masuk, langkah demi selangkah. Kos itu memiliki hawa yang dingin, suram, dan gelap. Sepertinya penghuni kosnya tipe kos individual. Melewati lorong-lorong, semakin masuk dan ternyata banyak sekali kamar kos yang bahkan aku nggak tahu jumlahnya. Sepertinya semuanya ada penghuninya. Tapi aneh, terasa sunyi dan suram. Hingga sampailah aku di kamarku yang aku tinggali hanya malam ini sebelum pindah ke bawah. Kamarnya terletak di paling ujung dekat dengan kamar mandi. Pertama kali masuk kamar atau bahkan masuk kosnya aja sudah ngerasa seperti banyak yang memperhatikan. Padahal suasananya sepi dan suram. Kamar yang aku tempati malam ini sepertinya sudah lama kosong, sedikit berdebu, lantai-lantainya bahkan rusak. Dengan keramik yang banyak copot sana sini, diinjak pun goyang. Padahal aku bukan tipe penakut, tapi tidak dengan malam itu. Malam itu benar-benar aku tidak merasa nyaman, benar-benar takut. Aku coba mikir, gak apa-apa, cuma semalam di sini. Ntar juga pindah ke bawah. Bahkan belum itu aku tidak tidur karena merasa tidak nyaman, merasa diperhatikan padahal tidak ada siapa-siapa. Setelah semalaman menahan rasa takut dengan suasana yang sunyi suram, tidak seperti kosan pada umumnya. Padahal kamar-kamar kos hampir semua berpenghuni. Akhirnya pukul 8 pagi ibu kos datang. Bahkan suasana pagi di kos ini tetap terasa gelap. Akhirnya pindah juga ke bawah, pikirku. Aku diantarkan ke kamarku. Kamarku di bawah, nomor 2 setelah pintu masuk. Sebelah kanan kamarku ada kamar juga yang penghuninya cukup ramah saat aku datang. Akhirnya aku masuklah ke kamarku. Cukup luas dengan harga yang murah. Kasur spring bed, meja, dan lemari. Masih cukup luas dan space kosong. Tapi sayang sekali lantainya kotor, debu, dan kotor yang mengering kasar, seperti sudah dibiarkan lama sekali kosong tanpa dibersihkan. Pagi itu aku langsung mencoba membersihkan, ngepel sana sini. Tapi percuma, kotoran-kotoran debu itu sudah terlanjur menempel. Hingga hari semakin sore, matahari sudah mulai terbenam dan gelap. Aku nyalakanlah lampu kamar. Bayangkan saja, dengan kamar yang cukup luas, lampunya cuma lampu kecil dengan 5 watt. Semakin malam, semakin suram. Apalagi area dapur. Begitu terasa hawa yang sangat dingin, suram. Benar-benar lampu di sini seperti memang disengaja agar tidak terlalu terang. Sebelah kiri kamarku ada 2 kamar mandi. Satu kamar mandi berukuran kecil, satu lagi berukuran besar. Tapi entah kenapa sering ditutup dan jarang dipakai. Hari pertama kedua aku lewati tanpa kejadian apa-apa. Tapi setiap malam susah sekali tertidur. Setiap kali sudah hampir tertidur, tiba-tiba terbangun dengan tiba-tiba. Lagi-lagi, seperti merasa ada yang memperhatikan. Entahlah, tapi aku coba mikir positif aja. Mungkin karena masih baru di sini. Hari ketiga ini yang membuatku semakin takut. Ibu kos tidak tinggal serumah dengan kami, tapi sering datang untuk membersihkan kos, menyapu lantai. Waktu itu masih pagi-pagi pukul 6. Terdengar suara 2 orang sedang mengobrol di depan kamarku. Ternyata itu adalah ibu kos dan mbak kos sebelah kamar. Mereka sedang mengobrol. Mulai dari sini ketakutanku semakin nyata. Aku mendengarkan obrolannya dari dalam kamarku. Terdengar sangat jelas. Bu, kemarin saya melihat ada sosok cewek, Bu, pakai baju putih di sini. Belakangnya seperti kayak ada bulu, mirip bulu merak. Saat itu juga aku langsung keluar kamar karena penasaran juga dengan ceritanya. Ketika aku keluar, mereka terlihat kaget. Sontak mbak kosku berkata, "Aduh,
Ini ada nokos baru ya? Maaf udah didengar. Nanti jadi ketakutan lagi. Kemudian ibu kos menimpali. Ya kalau bisa ngaji ya buat ngaji lah biar gak takut. Begitu kata ibu kos. Memang sarannya benar, tapi bukan itu respon yang aku harapkan. Malah seperti mengiyakan bahwa kos ini memang berhantu. Percakapan pagi itu benar-benar membuatku semakin takut. Hari demi hari aku lalui dengan rasa takut. Setiap langkah, setiap aktivitas, selalu saja merasa ada yang memperhatikan. Sama sekali jauh dari rasa nyaman. Mungkin bagi banyak orang pulang kuliah adalah hal yang paling menyenangkan. Tapi tidak buatku. Setiap kali aku pulang kuliah, capek karena saat itu pun aku belum punya kendaraan. Jalan kaki dari kosku sampai kampus. Tiap pulang sampai depan kos, malah yang ada hanya rasa takut. Saat pulang kuliah waktu itu perutku sangat terasa sakit. Pergi ke kamar mandi, ternyata kamar mandi yang biasa aku pakai ada orangnya. Akhirnya karena sudah tidak tahan, aku memutuskan masuk ke kamar mandi satunya, yang selama ini entah kenapa nggak pernah dipakai, padahal lebih besar. Kamar mandi yang kotor benar-benar seperti kamar mandi yang lama, sama sekali tidak terpakai. Dan betapa kagetnya setelah masuk, banyak cacing di dalam kamar mandi. Di ujung-ujung kamar mandi, cacing-cacing bertumpuk dan saling menggeliat. Benar-benar aneh. Padahal tiap hari ibu kos datang dan pembantunya pun membersihkan kosan, minimal menyapu lantai. Masa sih kamar mandi kotor banyak cacingnya dibiarin gitu aja? Tiap malam benar-benar tidurku tidak nyenyak sama sekali. Tiap hampir tertidur selalu aja tiba-tiba terbangun. Bahkan aku selalu putar ayat kursi di HP-ku. Tapi malah semakin merasa takut. Setiap seminggu sekali, tiap hari Jumat sore aku pulang naik bis ke Kediri, karena Sabtu Minggu libur. Sampai orang rumah bilang, "Bo ya pulang jangan seminggu sekali, uangnya habis buat naik bis. Kan bisa buat beli yang lainnya. Kurangi aja pulangnya, jangan sering-sering." Ya aku cuma diem aja, belum berani cerita apa-apa, karena jujur malu. Masa permasalahannya gara-gara takut hantu? Tiap hari Minggu sore aku balik ke Malang. Setiap bis melaju mendekati terminal, rasanya selalu deg-degan. Ingat bakal masuk kos itu lagi. Itu dia cerita mengenai hantu wanita penghuni kos bagian pertama. Jujur gue gak kebayang di bagian dimana dia bilang kamar mandinya bertumpuk cacing-cacing. Itu ngebayanginnya aja udah merinding banget itu. Pokoknya tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Terima kasih tentunya buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @heiditadit yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.